Aku tunggu sih udah upload apa belum, aku coba nanti. Jadi pergerakannya sudah mulai kebangetan kan. Akhirnya kemarin Pak dosen itu berani mengatakan Syarif Hamid gitu kan, mengenai Ya, itu tadi si Demang Leman itu. Sudah nggak bisa dibantah lagi karena kan datanya ori langsung dari Belanda dan Jerman kan gitu. iya. Cuma kalau menghadapi Mukibin, mereka dikasih bukti seterang apapun mereka pasti mengelak kan gitu. Nah pertanyaan gini, kenapa dulu-dulu enggak gitu? Akhirnya apa akademisi Unlam ini, apa Banjarmasin ini akhirnya kan gerah juga kan. Mereka sudah sejak 1864 kan dimaafkan kan itu. Ditutupi apa udah biar nggak jadi polemik kan berkepanjangan Iya. mengenai keluarga apa namanya Syarif Ali ini kan gitu. Kok sekarang makin berusaha mengframing Martapura sekumpul kan gitu, masuk gitu Langsung kan diblokir. akhirnya. Langsung Ini diblokir ini. di belakang nih Ini langsung momotnya blokir. siapa? Komentar, komentar, komentar. Cyril diblokir Cyril. Cyril blokir Cyril. Sudah. Total aja, blok total aja. Blokir aja. Total. Biar lanjut Kang Budi. Ya, jadi akhirnya berbicara gitu, berbicaralah apa akademisi Unlam Universitas Lampung Mangkurat ini. Jadi memang udah keterlaluan Mbak Alawi di sana kan, sudah lama masyarakat Banjar, orang-orang di Banjar itu berjuang. Akhirnya dibongkar juga bagaimana yang datang ke Kalsel itu untuk menggempur perlawanan sultan-sultan Banjar yang melawan Belanda ini ya dari Jawa, dari Madura gitu. Gitu. Jadi ya terang-terangan sudah dibuka-buka sekarang gitu. Udah mulai terbuka gitu. Nah, informasi kedua mengenai Mahdi Rojai. Kemarin aku tanya teman-teman di KUM. Jadi Mahdi Rojai yang kemarin membela Mbak Alawing itu kan tinggal di kota KUM namanya. Nah, berita mengenai Mbak Alaweng yang meminta bantuan Sadah di Iran itu sudah terdengar oleh atasan pertahanan gitu. Sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah diamati pergerakannya oleh almarhum Dubes Octaviano. Itu sudah diamati. Cuma era-era itu mereka kan nggak bisa bergerak karena 2016 itu mereka sibuk menghadapi ISIS, ISIL dan lain-lain kan gitu. Nah, tetapi prediksi itu sudah ada bahwasannya mereka membuat apa ya, membuat rencana kan gitu, maka meledaknya beberapa tahun ini kan. Nah ada satu nama yang sekarang bermukim di kota Qum Iran sana, namanya adalah Ali Shahab, Habib Ali Shahab di sana gitu. Sebenarnya dari Nakobah Iran itu kalau diperiksa batal gitu. Tetapi kenapa Mahdi Rojai? Jadi Mahdi Rojai itu adalah muridnya Mullah Arosi, namanya Mullah Arosi, yang mentaskik Sajaratul Mubarakah itu. Nah itu cuma itu kan dipelintir lagi kan oleh si Rumailen itu. Nah apa kepentingan Mahdi Rojai mencari massa? Karena di Indonesia kan gagal. Jadi ketika ada di Syria ini kan lagi KU nih, jadi Iran itu punya kepentingan internasional, kepentingan global ya, untuk proksi namanya. Maka mereka memperkuat basis ideologi mereka di Yaman Utara, di Houthi, di Lebanon, terus di mana di Syria. Sementara Hasan Nasrullah itu kan sudah wafat kan, digempur oleh Israel kan. Terus Bashar Assad di Syria juga tumbang juga kan. Akhirnya Hizbullah yang di Syria maupun Lebanon nggak bisa bergerak kan gitu. Maka mereka akhirnya mau nggak mau, ya udah, mau nggak si orang-orang Alawing ingin meminta tolongan itu dengan tumbal suatu hari mereka harus berbaiat ke Syiah itu. Tetapi si Ali Shahabnya ini sudah berbaiat Syiah. Jadi ada orang Syiah Iran yang sekarang bermukim di Qum sana gitu. Karena kemarin yang di ICC, jadi datanya, jadi kalau Iran kan harus imamah ya, harus diketahui.
Karena kenapa harus diketahui? Mereka harus ada bukti berbayatnya kapan, di mana, sama siapa kan. Misal bersahadat gitu nah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang ada di Indonesia itu nggak ada yang berani bergerak kan. Karena datanya kalau di Indonesia itu ada di ICC, Islamic Cultural Center di Pejaten, Jakarta sana gitu. Akhirnya mereka langsung melompat ke kota Qum di Iran sana gitu. Akhirnya bertemulah dengan Mahdi Rojai gitu. Nah, satu bukti kayak gini, ini bisa memukul telak ini bagi Wafi dan si siapa? Rumail Abbas gitu. Terlebih ketika berbahasa kenapa Mahdi Rojai nggak pakai bahasa Arab gitu, ya kan? Oke. Nah, di situ kan Mbak Arsi, di situ kan ada sigot hasarnya kan, Oke. ya kan? Di situ kalau misalnya Mahdi Rojai ini bisa kena itu, Oh, kalau mau pakai bahasa Arab itu ya? ya kan di situ kan anaknya Ahmad bin Isa kan 3 itu kan, Iya. ya kan? Maka dia kalau bahasa Persia itu beda dengan bahasa Arab. Jadi jadi di sana itu nggak ada gender ya. Jadi di sana itu nggak ada gender ya. Iya, ya. Nggak ada mudzakar, nggak ada muannas ya, yang Mbak Arsy ya. Jadi nggak ada apa namanya gender di sana. Terus jumlah apa namanya jamak juga nggak sedetail bahasa Arab kan gitu. Bahasa Persia itu beda kan gitu. Bahkan Iya. kata failnya kata kerja itu di belakang gitu. Misalnya aku lagi makan man khordam gitu. Jadi ada di belakang aku makan khordam hastam gitu. Jadi seperti itu. Itu salah satu strategi bagaimana Mahdi Rojai untuk berhati-hati. Ketika Mahdi Rojai berbahasa Arab dengan menukil beberapa silsilah 3 anak itu kan gitu. Di situ kan yang dipelintir, dan situ nggak berani Mahdi Rojai untuk melanjutkan lagi. Hanya bertendensi pada sugra wal istifadohnya gitu. Itu salah satu indikasi bahwasannya Mahdi Rojai sendiri tahu bahwasannya Mbak Alam ini terputus. Tetapi apa yang bisa nanti ditawar oleh Mahdi Rojai, apakah yang bisa dipersembahkan oleh Mbak Alam kepada Syiah ini gitu. Itu sudah dipelajari gitu. Tetapi itu gak bakalan lanjut lagi, gak bakalan lanjut. Karena resikonya bakal sangat besar. Sementara setelah dipelajari lagi dari sisi historisnya si Ba'lang ini, mereka punya jejak yang sangat kelam gitu. Sangat kelam gitu. Abad ke-11 misalnya, itu ketika di kota Hamedan ada syairnya namanya Baba Thohir di kota Hamedan, itu tidak ditemukan beberapa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris gitu. Mereka bertanya apa artinya ini kalimat lama gitu, sementara kalimat itu mirip dengan bahasa orangnya si Plat G ini. Nah, pada tahun 1948 sampai 1953, jadi 48 kan berdirinya Israel itu kan. Ujuk-ujuk mereka berbondong-bondong mendapatkan suaka untuk menjadi warga negara Israel dari daerah namanya Erbil, Mosul sana, itu nggak jauh dari Hamedan gitu. Artinya di Iran sini harus hati-hati. Kelakuan mereka dari dulu kayak gitu, selalu memanfaatkan gitu. Tetapi apa sih benefit ketika Mahdi Rojai membantu si Ba'lam ini? Itu tadi untuk masa-masa yang bisa mereka jadikan karena tahu kan Ba'lam ini kan aktif di media sosial kan gitu. Banyak misalnya kalangan akademisi mereka dari keluarga Al-Atos kan gitu. Mereka tahu Al-Atos itu siapa. Kalau keluarga Syihab itu suka nulis gitu, ya gimana? Ujung-ujungnya itu kan juga pribumi juga yang disuruh maju gitu loh. Nah itu yang paling nggak kami suka itu gitu loh. Kelompok mereka sendiri gitu loh, itu tidak apa-apa. Silakan mau ikut Mahdi Rojai silakan, tapi pribumi jangan dibawa gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, berarti kan intinya gini, berarti kalau ada dari Profesor Airlangga sudah ikut menyuarakan tentang Ba'alawi. Itu yang pertama kan itu kan. Mohon maaf, itu Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bukan Airlangga. Oh iya. Kalimantan.
Lampung Mangkurat itu kan berarti sudah ada yang menyuarakan alhamdulillah, berarti kan memang semua itu sudah dibukakan oleh Allah sehingga banyak yang ikut serta kan gitu Kang Budi. Kita wajib bersyukur itu gitu loh. Moga cepat terselesaikan masalah ini gitu loh. Tuh yang kedua, Madi Rojai menurut berita yang jenengan terima itu sudah nggak ikut campur dalam masalah Ba'alawi. Intinya kan gitu kan Kang Budi. Kalau ada yang salah dikoreksi nggak apa-apa. Ya. Monggo. Tinggal ini aja, tinggal ya. Ya lanjutkan. Ya, intinya gitu. Setelah sudah terbaca kemarin akhirnya di pihak dan nggak ada follow up lagi. Nggak ada follow up. Jadi sekarang nasibnya si Habib Ali Shahab ini terkatung-katung di KUM. Ini gara-gara dosanya si Rumail Abbas ini. Astaga. Iya betul. Jadi kasihan Al-Shahab karena dia mau cari green card kan, mau mencari keluarga. Berarti ini ya, Kang Budi, mereka itu gali lubangnya sendiri. Iya, benar gitu. Maksudnya kan gitu kan. Artinya jadi bunuh diri sebenarnya. Bunuh diri si Rumail Abbas ini gitu. Karena apa? Di Syiah itu satu ya. Mereka kan mengenal 12 imam ya. Imam terakhir adalah Imam Qasim Ali Qasim dari Basrah kan. Itu tahun 899 gitu. Jadi era-eranya tersitu. Dan ternyata kita tahu Ba'alawi yang muncul dari Ali As-Sakran itu kan abad ke-9 kan. Jadi setelah nggak ada imam Syiah itu, mereka berani muncul gitu. Semua kebongkar semua gitu akhirnya. Kebongkar kan. Terlebih si Husain itu kan di makamnya di Nisabur gitu. Nisabur dekat dengan salah satu imam besar di mana di sana juga ada di Tus, kota Tus. Nisabur itu tidak jauh dari kota Qum juga, sekitar 200 km lah gitu. Nisabur. Ini Roy yang anaknya itu yang di Roy itu Ahmad bin Isa. Muhammad sama satunya Ali di Roy kan gitu. Jadi terkuak semuanya gitu. Karena kemarin itu kan tahun 95 itu kan ditemukan beberapa kitab-kitab tulisannya dari Imam Ghazali di kota Tus ya, di Khorasan sana. Akhirnya kan dibangun nih di makamnya Imam Ghazali kan gitu. Nah, tidak jauh dari itu kan wafatnya 1111 kah gitu atau berapa itu. Pokoknya abad ke-12 kan gitu. Imam Ghazali. Jadi kemunculan Ba'alawi ini ya setelah banyaknya ulama selesai. Terlebih waktu itu kan ada kesempatan ini orang-orang Seljuk kan. Orang dibawa oleh Mongol kan untuk menghancurkan Baghdad kan itu kesempatan karena nggak ada bukti-bukti tertulis di situ kan. Sungai Efrat atau di Baghdad itu kan sampai hitam karena dibakar itu, dihancurkan oleh Mongolia kan gitu. Disitulah celah-celah Ba'alawi untuk menulis sejarah baru, untuk membuat ini membuat itu gitu. Jadi yang hancur dinasti Abbasiyah itu nggak cuma Tunisia, semuanya hancur babak belur. Nah, ketika terputus beberapa keilmuan, terputus beberapa guru, akhirnya muncullah si Ba'alawi ini. Tetapi ketika kalau mereka muncul di daerah Irak atau di daerah Persia, itu gak bakal bisa. Karena di daerah Irak dan Persia terutama itu ada family. Jadi kalau kita ngisi form itu harus ada familinya apa gitu. Nama keluarga, marganya apa keluarganya gitu. Itu dari imamah sudah ada memang orang Indonesia harus itu. Bahkan dijadikan ini kan administrasi nasional mereka kan gitu. Makanya mereka bergeraklah ke Kang Budi, ya? Kira-kira Ba'alawi ada hubungannya nggak sama dinasti Fatimiyah? Aku nggak begitu paham ya. Tetapi ketika ada Dr. Sugeng kemarin kan 5 atau 6 hari yang lalu kan upload itu pergerakan plat G itu. Itu ternyata mereka sempat bermukim di wilayah Erbil itu, Mosul. Wilayah Yahudi di sana. Kita tunggu aja bukunya Kiai Ja'far selesai, baru kita tahu tentang itu teman-teman.
sesungguhnya Fatimiyah ini lebih dekat ke ininya Mongolia sih kan gitu. Toh terlebih waktu itu kan akhirnya si Hulagukan atau siapa kan akhirnya ini kan menjadi Muslim kan. Kan akhirnya si Hulagukan atau siapa kan akhirnya ini kan menjadi Muslim kan. Ya, soalnya perilakunya itu sama. Jadi kan Fatimiyah itu kan dulu di Mesir kan mulanya dari kelompok-kelompok agama kecil yang mengaku sebagai juriya Rasulullah. Tapi kan sebenarnya kan masa Abbasiyah itu kan nggak mengakuinya gitu, mengingkarinya gitu sebenarnya gitu. Iya. Dan si Fatimah sendiri itu dihajar oleh Syiah Persia juga. Jadi aneh itu ngakunya mereka kan Syiah, tapi di Persia sendiri itu nggak cocok juga kan gitu. Jadi Ya, memang Syiah terbagi juga lebih beberapa golongan, dekat kan? ini buatan mereka gitu, lebih ke arah ke Yahudengan gitu dah. Gitu. Jadi itu benar-benar politik gitu. Karena gini, kemarin aku tanya ke teman-teman yang yang masih Syiah di sana. Kenapa kalian nggak begitu aktif lagi gitu? Karena mereka juga menyadari bahwasanya kemunculan Syiah itu gara-gara politik gitu. Maka kalau makin berlebar, maka setelah itu kan agama ini kan jadikan komoditas politik kan. Itu seperti munculnya si Ba'alam ini kan sebuah komoditas juga. Mencari massa untuk memperbodoh masyarakat di Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Lemah ininya kan, ke intelektualnya kan lemah. Tujuannya merusak intelektual. Malik. Tapi kalau di Iran ini imamiyahnya masih dinasti nggak? Apanya? Imamiyahnya, pemimpin imamnya nih Khomeini ya, yang sekarang ya? Oh, enggak, di sana nggak ada dinasti. Di sana berdasarkan ke ini ke yang jadi imam harus Itu mah banyak pengen seperti nanti. Said Sarif. Hanya ini pengen seperti nanti. Kalau si imamah harus ini Dzurriyyah Rasul kan. Sama sih nyemprot no. Dengan cirinya mereka Iki ngabati iki pengen seperti nanti kumang. cirinya mereka kan disebut mullah ya. Mullah itu apa, syekhnya di sana. Itu yang memakai sorban hitam. Nah, itu berarti Sayyid Sarif juga. Jadi nanti kilo iki gini Ibu. Gitu. Jadi syaratnya harus mereka bersorban hitam untuk menjadi imam besar. Bentar lagi kan sudah waktunya kan, sudah mulai tua kan si Khomeini ini kan. Muka batok iki. Yang melanjutkan pun ya. kayaknya bukan anaknya gitu. Sama lah kalau di pesantren di Jawa Timur itu kan berdasarkan keilmuan kan. Misalnya ayahnya Hadrus Hasyim Asy'ari, ya Asy'ari itu kan menantu dari Kiai Utsman kan. Gitu. Begitu juga dengan siapa pendiri Lirboyo itu Kiai Rahmanan. Nah, itu kan datang dari Salatiga atau mana Magelang kan, Magelang gitu ya. Jadi berdasarkan keilmuan. Begitu juga dengan di Syiah itu berdasarkan keilmuannya juga. Nah, tugas dari Ba'alaweng ini adalah merusak keilmuan gitu. Jadi begitu ya. Jadi gini ya, Kang Budi. Jadi Fatimiyah sendiri berlawanan dengan Syiah yang di Iran itu ya? Iya, mereka berperang gitu. Sama halnya kalau kita melihat antara misalnya perang antara mana ya? Turki dengan ini wilayah lupa yang sekarang jadi Azerbaijan gitu dah. Suku Kurdi. Bukan. Dahulu gitu. Banyak perang. Atau misalnya dulu perang Iran gitu, itu kan politik kan gitu. Iya. Kalau urusan perang kan beda sekali. Nah, tetapi yang ada di yang disebut Fatimiyah itu justru nggak ada hubungan sama sekali dengan mullah kan disebut mullah kan gitu. Itu nggak ada gitu. Iya, maka dari dulu memang Fatimiyah ini kan memang sudah banyak yang mengingkari tentang ketersambungannya itu kan. Jadi emang nih orang nih manusia dari mana kita nggak ngerti ya gitu. Soalnya haplogrupnya kan G ya. Iya. Karena Fatimiyun kan dari nama Fatimah kan hingga akhirnya menjadi salah satu universitas tertua namanya Al Azhar, itu dari kata Fatimatuz Zahra itu sebenarnya. Itu.
Ya sedangkan pemimpin Tapi- pertama si apa Iya. Ubaidah Al-Mahdi ini kan juga dia kan punya darah Yahudi kan? Ya, ya. Pertanyaan kan gini, ketika mereka dinasti Fatimiyah itu memang eksis dan itu bermazhab Syiah, buktinya sekarang nggak ada turunannya. Itulah. Itu harus ini telak ya. Kalau mereka dulu eksis, bahwasanya dulu leluhurmu adalah dari Fatimiyah, kan ini ada pohon asapnya, ya kan? Bagi secara mubasar atau musajar kan gitu, ya kan? Jadi Kan nggak kesimpulannya ada. begini. Jadi kesimpulannya begini, seandainya kata dia Syiah ini Balawi, Syiahnya Syiah palsu gitu. Iya, mereka sih saya model-model cari suaka politik aja gitu. Iya. Sama yang mereka lakukan terhadap nakobah yang ada di Qum itu, di Iran itu. Sama persis sudah. Ya, makanya sebenarnya akidahnya juga sebenarnya agak melenceng dari akidah Syiah yang sebenarnya kan. Ya, ini sebenarnya sudah mulai arah sesat ya. Cuma ini Arah pesan sesat, dari ini ada dapat pesan dari PWNU Kaltim kemarin kan kita ngobrol ya. Ini sudah mulai digeret-geret masuk mengenai Wahabi, mengenai Syiah gitu. Nah, kemarin Kiai Muklasin titip salam, jangan sampai ini ya, ikut-ikutan jadi sampai ke takfiri ya. Itu kafir kan gitu. Bagaimanapun kan si Ba'alawi ini kan sesat kan gitu. Iya. Ya, makanya kemarin salah satu yang tanggal 8 Desember 2000 tahun lalu itu 8 Desember itu kan PWNU Kaltim meluncurkan edaran kan